Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2331 Dua Konselor. Tidak. Nada jawaban Tian Zhu Dimi secara mengejutkan konsisten. Dia mengalahkan kami berdua, dan meminjam tentara kaisar lagi. Mengapa wajah keluargamu begitu besar? Mendengar ini, wajah Ye Chen menjadi gelap. Bajingan, kamu dipukuli, dan kamu marah, kamu tidak menyimpan dendam. Selain itu, ada begitu banyak tentara kaisar di daerah terlarang, kenapa kamu tidak meminjamkanku dacu selama beberapa hari? Tian Zhu Dimi akan merasa senang atas kemalangannya, dan melihat wajah Ye Chen menjadi gelap setiap saat, dia akan merasa sangat segar. Dapat dikatakan bahwa meskipun Kaisar Zun datang sendiri, mereka berdua akan berani bertarung satu sama lain. Berbicara tentang Kaisar Zun, ekspresi keduanya akan selalu lebih serius. Saat itu, sebelum Kaisar Zun menjadi kaisar, dia sering berkeliaran di luar area terlarang, selalu ingin berjalan-jalan. Pria itu juga dewa, mahir dalam trik dan penculikan, kemanapun dia pergi, dia pada dasarnya telah melakukan semua hal tak tahu malu yang telah dilakukan Ye Chen. Untuk alasan ini, para jenderal di bawah kursinya juga berkata dengan penuh semangat. Ini adalah karisma kepribadian, orang yang paling rendah hati tidak terkalahkan, itu adalah Kaisar Zun, dan Ye Chen juga disebutkan, mereka tidak hanya terlihat persis sama, tetapi kebajikan mereka yang tak tahu malu juga luar biasa. Mereka milik talenta 9.000 tahun, dan mereka masing-masing memimpin asteris. Ini adalah penilaian Tian Zhu dan Dimi terhadap Ye Chen dan Kaisar Zun. Ini akan menjadi perkataan bijak, dan akan selalu waspada untuk generasi mendatang. Jika Anda ingin melampaui dua talenta ini di bidang yang tak tahu malu, kesulitannya tidak kalah dengan Kaisar Cheng. Ada kemungkinan perangkapan saja, dan aku, surga, tidak tahan. Kalian berdua kakak, tolong pinjam beberapa senjata kekaisaran untuk membela diri. Singkatnya, pinjam atau tidak. Kami sedang terburu-buru, bersama-sama datanglah ke langitmu untuk mengatasi malapetaka. Jika kamu tidak menyelamatkan dirimu dari kematian, kamu akan menderita pembalasan. Ketika Tian Zhu Dimi menonton, Ye Chen tidak menganggur, dia membuka mulutnya dan terus berbicara, memohon, mengintimidasi, atau berdiskusi, mulai dari situasi langit hingga kepentingan semua pihak. Satu set lengkap, postur yang tidak akan menyerah sampai beberapa artefak kaisar diculik dari langit. Bukit itu, sudah waktunya untuk memperbaikinya, itu hanya rumput liar. Sebaiknya aku menunggu Raja Surgawi untuk melakukan pekerjaan teknis semacam ini. Jangan membuat masalah, Raja Surgawi memiliki temperamen yang buruk. Untungnya, saya tidak mendengarkan sepatah kata pun. Ye Chen mengatakannya, mereka berbicara tentang mereka, bagaimanapun, mereka tidak meminjamnya. Tuan Muda Ye menutupi dadanya, merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, ketidakmampuannya untuk membodohi tidak dapat disalahkan, karena Tian Zhu dan Dimi telah melihat orang-orang yang bisa membodohi seperti dia. Yaitu, Kaisar Xianwu. Sebelum menjadi seorang kaisar, dia juga datang ke Tiansu untuk meminjam senjata kaisar. Seperti Ye Chen, dia sangat bersemangat sehingga membuat mereka berdua pusing dan meminjam banyak senjata kaisar kain wol. Sekarang, Tian Zhu Dimi sudah punya kekebalan, biar disemprot saja, jangan pinjam. Kalian berdua milik Gu Tianting juga. Ye Chen berdiri, mencengkeram pinggangnya. Nak, kamu tahu banyak. Tian Zhu dan Dimi menyesap anggur satu per satu. Hanya kalian berdua, apakah kalian layak menjadi anggota pengadilan surgawi? Ye Chen segera mulai mengutuk, melolong begitu tiba-tiba, dia sangat terkejut hingga hampir jatuh dari batu, menyesap anggur, dan menyemprot wajah Ye Chen. Siapapun yang memikirkannya, Ye Chen tiba-tiba mulai memarahi, lengah. Tuanmu, itu dihancurkan oleh pedang dewa. Tuan dihancurkan oleh seseorang, dan dia tidak memikirkan balas dendam, tapi dia masih ingin minum di sini. Berkat fakta bahwa ada begitu banyak prajurit kaisar di daerah terlarangmu. Apakah mereka semua digunakan sebagai tongkat api? Surga kuno. Aku pernah melihat seseorang yang pengecut, tapi aku belum pernah melihat seseorang yang begitu pengecut.
Kalian berdua baru saja memukuliku. Jika kamu punya nyali, apa yang akan kamu lakukan dengan Zhu Xianjian? Dia juga meludahkan tabung darah ayam, dan menjadi marah, dia menutupi pinggangnya dengan satu tangan, dan mengutuk hidung Tianzu dengan tangan lainnya. Adegan ini bisa disebut tanpa hukum. Melihat dari kejauhan, Tianzu dan Dimi berjongkok, dan Tuan Muda Ye berdiri, seolah-olah memarahi seorang anak, memarahi dua kaisar tua semu ini dari awal hingga akhir. Bukan menyombongkan diri, orang ini memarahi dirinya sendiri dan tidak berhenti selama setengah jam. Mulutnya ini bekerja lebih baik daripada Gatling, dan tidak macet. Sangat memalukan bagi Tianzu dan Dimi, kaisar kuasi puncak yang bermartabat, dewa yang bermartabat dari zona terlarang, yang begitu dimarahi sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Jika gambar seperti ini diketahui orang luar, mereka pasti akan menganga. Ekaristi benar-benar meledakkan langit, berlari ke area terlarang untuk memarahi orang. Omelan itu masih langit dan bumi, di wilayahnya, dia lebih sombong dari tuannya. Ini bukan di sini untuk meminta bantuan, ini di sini untuk mengacaukan segalanya. Hanya Kaisar Chu yang berani melakukan ini. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah minum sup mengpo. Juniormu, kamu adalah dewa super. Di Gunung Jieming, kata-kata Kaisar Hades cukup dalam. Hatiku sangat nyaman. Di Huang menarik napas dalam-dalam. Jika ini memungkinkan dia untuk menjadi orang suci, kemungkinan besar dia akan membuat Kaisar yang hebat menangis. Kata-kata Kaisar Ming penuh dengan makna yang dalam. Saat itu, ketika dia adalah seorang suci, dia dapat mengirim Kaisar Semu ke bencana Dacheng, maka itu bukan melawan Zundi. Fakta telah membuktikan bahwa jika Zuidun berkultivasi ke tingkat tertentu, itu akan lebih mendominasi daripada cara keabadian Kaisar Sakyamuni tua dari Lingshan adalah contoh berdarah. Saya tidak tahu kapan, Tuan Muda Ye berhenti berbicara, tenggorokannya penuh asap, dan dia batuk tanpa henti sambil menutupi pinggang lamanya. Air liur yang dia batuk semuanya berwarna darah, dia benar-benar memaki orang dengan hidupnya. Sambil menonton Tianzu dan Dimi, mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak ingat berapa banyak kata yang dimarahi Ye Chen. Mereka hanya tahu bahwa telinga mereka berdengung, dan otak mereka juga berdengung, seolah-olah seseorang sedang memukul gong dan drum di kepala mereka. Mengetuk jam dengan serius. Ayo, kemari. Dimi melambaikan tangannya dan menyapa Ye Chen. Tidak, katakan saja di sini. Ye Chen kehabisan napas, dan duduk di tanah. Sikapnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jika dia tidak tahu, dia akan berpikir bahwa langit dan bumi akan membunuhnya, dan dia akan membalas dendam karena membunuh ayahnya. Aku hanya ingin tahu, pedang Zhu Xian ini ada hubungannya dengan kamu meminjam senjata Kaisar. Dimi Chuizi menatap. Hubungannya semakin serius. Ye Chen meluncur, dan dengan sadar berjongkok di tengah Tianzu Dimi. Nadanya sedikit melunak, Yingjie sulit diketahui. Itu hantu Zhu Xianjian, kuasi predator dari surga. Kaisar, termasuk Kaisar Semu Anda di area terlarang, banyak orang yang jatuh dimakamkan, apa ini adalah kebencian. Ye Chen menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan hanya duduk lagi, aku tidak menakut-nakuti kalian berdua, pedang Zuxian telah bersatu dengan Hong Huang untuk menghancurkan langit kita. Yang berikutnya adalah area terlarangmu, bagaimana dengan 5 area terlarang, pedang Zuxian begitu merajalela, bisakah kamu menahannya? Berbicara tentang ini, Ye Chen menyesap anggur dan melanjutkan. Jika Anda ingin saya mengatakan, kedua keluarga kami membentuk aliansi. Pertama, kami akan menghancurkan klan primordial, dan kemudian kami akan menghancurkan pedang Zuxian. Anda tidak perlu mengirim pasukan ke area terlarang. Pinjamkan senjata kekaisaran ke langit, dan kami akan membantumu menghancurkannya. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, kamu tidak akan meminjamnya. Dimi mengangkat bahu. Dua pengecut. Nak, kau gila sekali hari ini. Orang tua. Dua pengecut. Kalau bukan demi Dacu, aku akan. Dua pengecut. Ayo, ambil senjata dewa, keluar dari sini. Tian Zuzai memberi Ye Chen tas penyimpanan, menendang Ye Chen dari langit, tubuh kecil Ye Chen hampir hancur berantakan. Kedua kuasi kaisar di puncak masih berdengung dan pusing. Bagi Ye Chen, itu melegakan, dia bahkan lebih baik dari Kaisar Zun saat itu. Tak hanya mereka berdua, Ming Di dan Di Huang juga merasakan hal yang sama. Malam ini, dua raja besar datang ke kebenaran lain, Kaisar ke-10 dari Great Chu benar-benar berbakat,
bisa pergi ke aula, memarahi orang tuanya, membenci Kaisar Semu, dan menculik senjata Kaisar. Seperti pria ini, sebelum berkelahi dengannya, Anda harus merobek mulutnya, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Ledakan. Di Zhongzhou, Ye Dasao menyapu pegunungan dan sungai sepanjang jalan, dan akhirnya bersentuhan dengan tanah. Ketika dia berdiri, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh, bukan karena dia terluka, tetapi karena dia terkejut dengan keberaniannya sendiri, dan memarahi Tian Zhu Dimi, seolah-olah dia telah melewati gerbang neraka. Untungnya, dia meminjam senjata kekaisaran. Berbicara tentang senjata kekaisaran, dia buru-buru merobek tas penyimpanan, di dalamnya tersegel dengan aman 10 tentara kekaisaran, 5 pedang kekaisaran, 2 tungku tembaga kekaisaran, cermin ilahi, dan 2 segel kekaisaran. Hanya 10. Tuan Muda Ye mengangkat alisnya, menoleh, dan melirik ke arah Tiansu, ada garis hitam berlarian di dahinya. Saya sibuk bekerja di tengah malam, jadi saya meminjam 10 senjata kekaisaran, keluarga Anda punya begitu banyak tentara kekaisaran, itu terlalu pelit. Berpikir seperti ini di hati saya, orang ini akan kembali dan berkedip lagi, mungkin dia bisa meminjamkan lebih banyak. Namun, setelah berjalan sejauh 3 atau 5 kaki, dia berhenti lagi. Dia masih harus pergi ke daerah terlarang, tetapi dia tidak bisa pergi ke Tiansu lagi. Kedua lelaki tua itu sama-sama kejam. Mungkin mereka akan mengambil kembali 10 kekaisaran senjata, maka keuntungannya melebihi kerugiannya. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengorbankan Yumen, langsung pergi ke Gurun Barat, mengunjungi 10 artefak kaisar di Tiansu, dan harus pergi ke Wangchuan untuk menculik beberapa. Meminjam lebih banyak selalu dapat meminjam lebih sedikit, dan akumulasi kurang menjadi lebih. Saya harus mengatakan bahwa ide Tuan Muda Ye tidak buruk. Namun, endingnya agak kurang memuaskan. Saat itu masih malam yang gelap dan berangin, dan dia memasuki Wangchuan. Namun, dalam waktu kurang dari sedetik, dia terbang secara horizontal, sepertinya dia ditendang oleh seseorang, dengan kekuatan yang kuat, dan menjatuhkan gunung raksasa setinggi 8.000 kaki hingga runtuh. Jika kamu tidak meminjamnya, jangan pukul siapapun. Ye Dasao menutupi pinggangnya, menyeka mimisannya, dan pergi dengan kutukan, setidaknya dia masih memiliki beberapa koneksi, jadi dia tidak memberi menghadapi. Beberapa hari kemudian, Nanming Mingtu. Tuan Muda Ye masih sangat malu, dia bahkan tidak memasuki pintu, dan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia tersapu oleh kekuatan yang kuat. Kali ini, dia bahkan lebih mendominasi. Lebih dari selusin gunung raksasa muncul dihancurkan satu per satu. Beiyue Huangquan berikutnya sedikit berdarah. Yang disebut berdarah mengacu pada Ye Chen, yang baru saja masuk dengan kaki depannya, dipukul dengan getah di kaki belakangnya. Saya tidak tahu siapa itu, mengikatnya seperti kepiting, dan menggantungnya di pohon dengan leher bengkok di luar gunung. Dia juga menggantungkan layar kain putih di lehernya, dan ada 5 karakter besar tertulis di layar kain putih itu. Aku gila. Seorang biksu lewat dan jatuh di bawah pohon leher bengkok, dia melihat layar kain putih yang tergantung di leher Ye Chen dengan heran. Itu mungkin dirampok. Seorang biksu tua yang lembut menghela nafas. Mengapa pria ini terlihat begitu akrab? Pria muda dengan mulut tajam itu menyentuh dagunya, dan dengan kekuatan lembut, dia menyisir rambut longgar Ye Chen, dan baru kemudian dia bisa melihat wajah Ye Chen dengan jelas. Kamu Chen. Ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut sesaat. Kehormatan Ye Chen terkenal di semua domain. Jika Anda dapat menemukan seseorang yang tidak mengenalnya, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Untuk sementara, semua orang menatapku, aku melihatmu, dan kemudian mereka semua memandang Ye Chen serempak. Situasi macam apa ini? Mengapa tubuh suci diikat di Beiyue? Juga digantung di pohon. Jadi, inilah pertanyaannya, siapa yang mengikatnya, dan siapa yang menggantungnya di sini? Saya selalu mendengar tentang penculikan Ekaristi, dan ini pertama kalinya saya melihat Ye Chen seperti ini. Seberapa besar orang yang mengikatnya? Kekuatan supranatural. Saya sering berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatu saya tidak basah? Biksu tua yang lembut itu lagi, yang mau tidak mau mengelus janggutnya. Dan beberapa biksu lainnya bahkan lebih tidak dapat diandalkan, masing-masing dengan memori SPAR, dan mengukir gambar yang menarik ini tanpa sisa, dan mereka harus menunjukkan kepada orang-orang Xuan Huang, tetapi tidak ada yang melangkah maju, biarkan Ye Chen meletakkannya, alasan utamanya adalah syutingnya belum selesai.
Masih ada orang yang baik hati, dia adalah seorang wanita, lahir dengan kecantikan tiada taraf, melintasi langit, tetapi segera berbalik dan turun dari langit. Wanita ini, jika kamu melihat lebih dekat, bukankah dia Bei Sheng? Orang-orang di dunia mengenali Ye Chen, dan mereka juga mengenali Bei Sheng, kecantikan nomor satu Bei Yue. Semua orang yang melihatnya, bahkan Ye Chen lupa memotretnya, karena dia terlahir begitu cantik hingga menyentuh hati gelisah beberapa orang. Bei Sheng mengabaikan ini secara langsung, dan hanya melihat ke pohon leher bengkok dan Ye Chen tergantung di atasnya dengan ekspresi aneh. Situasi macam apa ini? Tuan Muda Ye akhirnya diturunkan, digendong oleh Bei Sheng dengan satu tangan, dan menghilang dalam sekejap. Yang mengejutkan Bei Sheng adalah bahwa ada 10 senjata kaisar ekstrim di tubuh Ye Chen, dan tidak satu pun dari mereka milik surga. Di mana ada begitu banyak senjata kekaisaran? Bei Sheng Dai sedikit mengernyit. Aku berkata, jangan menggendongku seperti ini sangat memalukan. Tuan Muda Ye akhirnya terbangun, dan dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah Bei Sheng. Dia mengingat aroma wanita itu dengan sangat jelas. Tuan Muda Ye sangat emosional. Bei Sheng meletakkan Ye Chen, tersenyum, datanglah ke Bei Yue, dan jangan katakan apapun padaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Jika kamu laki-laki pembudidaya, aku bisa membuatmu menangis. Ye Chen berkata dengan wajah gelap, merobek layar kain putih yang tergantung di lehernya, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan alih-alih membuangnya. Gantung satu untuk semua orang di terlarang tanah Huang Kuan. Apa-apaan, jangan pinjam kalau tidak pinjam, dan bawa getahnya. 10 senjata kaisar di tubuhmu pasti berasal dari area terlarang. Bei Sheng bertanya ragu-ragu. Apakah kamu pikir aku datang ke sini untuk mengunjungi gunung dan sungai? Ye Chen terlatih-tatih. Dari 5 area terlarang di Xuan Huang, dia pergi ke 4 di antaranya dan dipukuli 4 kali. Tian Su meminjam senjata kaisar. 3 area terlarang lainnya tidak ada artinya sama sekali, dan reputasinya sebagai kaisar Chu ditambahkan malam ini. Dengan sentuhan yang kuat, 5 kata, aku gila, pasti akan memenuhi seluruh langit. Bei Sheng tidak mengatakan apa-apa, tidak perlu bertanya lagi, dia sudah tahu tujuan perjalanan Ye Chen. Dia pasti datang ke area terlarang untuk meminjam senjata kaisar, dilihat dari penampilannya, dia pasti sering dipukuli. Namun, akhirnya bagus. Bagaimanapun, mereka telah meminjam 10 senjata kaisar tertinggi. Barisan seperti itu bisa mengubah gelombang pertempuran dalam perang. Yang terakhir, api penyucian Dong Huang. Ye Chen menyesap minumannya dan sangat yakin bahwa dia masih akan dipukuli, tapi kali ini dia rela berusaha sekuat tenaga, dan jika dia memukulinya begitu banyak, dia akan melakukannya untuk memarahinya kembali. Aku akan bersamamu. Bei Sheng tersenyum, dan melambaikan tangannya untuk berkorban ke gerbang domain, yang masih merupakan gerbang domain tingkat kaisar. Ye Chen tidak sopan, dibandingkan dengannya, gerbang domain Bei Sheng jauh lebih cepat. Suatu hari kemudian, di tanah Wastelen Timur, keduanya muncul kembali. Cepatlah, tanah suci Yaoqi telah diserang, dan setengah dari Gunung Peri telah runtuh. Begitu mereka berdua mendarat, mereka mendengar teriakan satu demi satu, bergema di seluruh dunia. Episode 2332 Aku Malu. Tanah suci Yaoqi diserang. Bei Sheng mengerutkan kening saat mendengarnya. Yaoqi adalah tanah suci kehancuran timur, dilindungi oleh tentara kaisar. Tidak ada yang berani menyerang garis keturunan kaisar agung. Mungkinkah itu ras prasejarah? Bei Sheng bertanya ragu-ragu. Lihat dan lihat. Ye Chen mengangkat kakinya ke langit dan langsung pergi ke tanah suci Yaoqi, alisnya berkerut, dan cahaya di matanya tidak pasti. Berani menyerang tanah suci Yaoqi harus memiliki banyak sejarah. Sementara dia khawatir tentang tanah suci Yaoqi, dia juga mengkhawatirkannya. Harta yang disimpan di Yaoqi adalah semua miliknya, jika seseorang mencurinya, itu tidak masuk akal. Yaoqi diserang. Suku prasejarah lain datang ke Xuan Huang untuk membuat masalah. Ya atau tidak, Anda bisa tahu sekilas. Warisan permaisuri Yaoqi benar-benar tidak menguntungkan, dan kecelakaan terjadi setiap hari. Dari sudut pandang saya, ini adalah orang-orang prasejarah. Seperti Ye Chen dan Bei Sheng, tidak sedikit orang yang bergegas ke Yaoqi, mereka ada di mana-mana, dan suara diskusi satu demi satu. Kekuatan besar di Zhongzhou, Nanyu, Simo dan Bei Yue semuanya terpengaruh, dan mereka telah lama bersama Yaoqi. Ada perjanjian, dan sekarang Yaoqi dalam masalah, tidak ada alasan untuk tidak datang.
Ye Chen seperti cahaya dewa, dan Bei Sheng seperti cahaya peri, satu di depan dan satu di belakang, sangat cepat. Saya tidak tahu kapan saya melihat tanah suci Yaoqi, tetapi penuh dengan kehancuran. Lebih dari separuh gunung peri runtuh, dan istana runtuh. Batu bata dan ubin biru tersebar di seluruh pegunungan. Taman persik yang indah dalam ingatanku, ini juga berantakan sekarang. Sekilas, para peri di seluruh gunung sebagian besar saling mendukung, dan ada banyak pakaian peri yang berlumuran darah. Para murid yang tidak terluka bekerja sama untuk membangun kembali gunung dan memperbaiki istana yang bobrok. Adegan ini, seolah-olah terbakar oleh perang, sangat mengejutkan. Terlihat noda air mata di sudut mata setiap peri warisan jalan kaisar tidak pernah sesedih ini, mereka malu pada permaisuri dan menghina prestise Yaoqi Supreme. Itu bukan prasejarah. Bei Shengxi melihatnya dan bergumam, tidak ada nafas prasejarah. Ye Chen tidak menjawab, tetapi melihat ke arah langit, di mana artefak kaisar dari tanah suci Yaoqi digantung, meskipun itu memiliki prestise kaisar yang ekstrim, tetapi cahaya peri redup, tampaknya telah rusak parah. Aku telah melihat Ekaristi. Melihat Ye Chen mendekat, peri itu buru-buru memberi hormat. Jangan khawatirkan aku, kata Ye Chen, melangkah ke aula Yaoqi. Di aula, Yao Xin dan semua tetua Yaoqi ada di sana, kebanyakan dari mereka terluka, terutama sesepuh agung Yaoqi, yang menderita luka paling parah. Ada lebih dari selusin tetua Yaoqi duduk bersila di sekelilingnya, menyembuhkan lukanya. Ye Chen tetap diam, tetapi matanya sedikit menyipit, menatap tetua agung Yaoqi. Lebih tepatnya, dia menatap bekas luka pada sesepuh Yaoqi, berlama-lama dengan cahaya 7 warna, melarutkan esensinya, sehingga lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas keluar. Pedang Xian-Xian. Bei Sheng mengerutkan kening, dan juga melihat bekas luka. Tidak sulit untuk menebak bahwa bekas pedang pada sesepuh Yaoqi berasal dari pedang Zuxian terkutuk. Dibandingkan dengan dia, mata Ye Chen lebih dalam. Selain Zhu Xianjian, dia juga mencium bau nafas familiar lainnya, nafas tubuh suci eksklusif, milik tubuh suci wanita. Dengan kata lain, yang menyerang tanah suci Yaoqi adalah tubuh suci wanita dan pedang Zuxian. Pada hari itu, dia menggunakan amaterasu pada tubuh suci wanita, dan itu adalah pedang Zuxian yang menyapu tubuh suci wanita. Dia tidak terkejut bahwa keduanya muncul bersama di Yaoqi. Tubuh suci wanita dekat dengan Da Cheng, ditambah pedang Zuxian, kombinasi yang sangat kuat, bahkan jika itu adalah garis keturunan dari jalan kaisar, itu tidak dapat dihentikan. Memikirkan hal ini, dia melakukan evolusi Zhou Tian untuk memulihkan pemandangan. Secara kabur, dia melihat gambar kabur, sosok cantik berjubah hitam memasuki Yaoqi yang memegang pedang Zuxian, mengabaikan pesona Yaoqi. Seperti yang dia duga, itu adalah tubuh santo wanita dan pedang Zuxian yang menyerang tanah suci Yaoqi. Kulit Ye Chen tidak bisa tidak menjadi jelek. Tidak perlu bertanya lagi, tetapi keduanya telah bergabung. Ini bukan kabar baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan kombinasi yang begitu kuat. Karena pembatasan hukum, dia tidak bisa menyimpulkan adegan selanjutnya. Aku bahkan tidak tahu mengapa tubuh santo wanita dan pedang Zuxian menyerang Yaoqi. Saat berbicara, telapak tangannya sudah diletakkan di bahu penatua Yaoqi, sumber ekaristi dan kekuatan darah mengalir keluar, dan dituangkan ke tubuh penatua Yaoqi, membantunya menghapus niat membunuh pedang. Eksorsisme dengan serangannya, semua luka di tubuh sesepuh Yaoqi disembuhkan satu persatu, dan niat membunuh pedang Zuxian di tubuhnya juga musnah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa-apaan, bagaimana dengan orang-orang yang menyerang Yaoqi? Aku tidak tahu bagaimana bersimpati, jadi aku tidak bisa terbiasa dengan orang-orang seperti ini. Terdengar suara omelan keras dari luar aula, dan sebelum kata-kata selesai, seekor monyet dan seekor sapi masuk, itu adalah Kaisar Kera Kecil dan Kui Niu, yang satu membawa batang besi emas hitam, yang lain membawa kapak perang guntur, mereka berdua memasuki aula, mengutuk dan bla bla bla. Di belakang mereka berdua adalah Chen Yi. Setelah itu, 5 keluarga kerajaan dari wilayah selatan, Changlong, Ling, Gu dan Wu, semuanya dikunjungi langsung oleh Kaisar Klan. Hampir semua sekutu tanah suci Yaoqi telah tiba hari ini. Mengapa kamu menemukan produk ini di mana-mana? Long Jie melirik Ye Chen, sangat kesal. Kekasihku dikhianati oleh 7 orang tuaku, bagaimana perasaanmu tentang itu? Kaisar Kera Kecil menusuk Long Jie. Keluar. Aku punya edisi kolektor Tungshen di sini, kalau tidak. Kui Niu mengedipkan mata. Ya.
Setelah mengatakan itu, monyet ini, sapi tua ini, dan cacing panjang ini diusir dari aula oleh para tetua Yaoci. Yaoci, kami telah diperlakukan seperti ini, dan kami masih memiliki mood untuk melepaskan omong kosong ini. Elder, siapa tanah suci Yaoci yang diserang oleh beberapa kekuatan? Masih ada beberapa orang yang baik, seperti putra kaisar, yang lebih peduli tentang masalah ini. Jika mereka bisa mengalahkan garis keturunan kaisar dengan cara demikian buruk, lawan harus kuat. Aku hanya tahu bahwa itu adalah pria berjubah hitam yang memegang pedang Zuxian. Sebelum tetua Yaoci dapat menjawab, Wen Yaoxin memberikan jawaban, pria itu terlalu kuat dan tak terduga. Mendengar ini, suasana di aula menjadi tegang. Langsung ditekan. Ketika sampai pada pedang Zuxian, wajah semua orang menjadi sedikit lebih dingin. Xianjian terkutuk itu telah terbunuh berkali-kali. The Great Elder sudah bangun, kata orang tak dikenal. Mendengar ini, semua orang melangkah maju satu demi satu. Penatua Agung Yaoci membuka matanya, melirik ke aula, dan kemudian matanya tertuju pada Ye Chen. Anda dapat melihat bahwa dia sangat malu, tuanku, saya sangat percaya pada Anda. Chen menghela nafas. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras otaknya, dia dapat menebak petunjuknya, target dari Santo Wanita adalah dia, dan tujuan menyerang Yaoci kali ini pasti hartanya. Dengan cara ini, harta karun yang dia simpanlah yang merusak tanah suci Yaoci. Dia tidak bisa menyalahkan Yaoci karena tidak melindungi harta karun itu dengan baik. Dengan kekuatan juang tubuh suci wanita dan pedang Zuxian yang menakutkan, tidak ada yang bisa menghentikannya dia. Untungnya, Santo Wanita itu hanya mengambil hartanya dan tidak sembarangan membunuhnya. Jika tidak, dia akan bersalah selama sisa hidupnya, dan pikiran yang ceroboh hampir akan mendorong Yaoci ke dalam situasi di mana dia tidak akan pernah bisa pulih. Sebagian besar mata di istana sudah tertuju pada Ye Chen dari percakapannya dengan sesepuh agung Yaoci, tidak sulit untuk mendengar bahwa serangan terhadap Yaoci kali ini ada hubungannya dengan dia. Ye Chen tidak pernah menyembunyikannya, mengorbankan perasaan ilahi satu demi satu, dan menyebarkannya kepada semua orang. Semua orang membacanya dan mengerutkan kening. Siapa sangka yang menyerang Yaoci sebenarnya adalah tubuh suci wanita, apalagi kebanyakan dari mereka menyatu dengan Zhu Xianjian. Dengan barisan seperti itu, Yaoci bisa menghentikannya dengan aman. Mengapa? Setelah mengerutkan kening, itu lebih merupakan desahan. Mereka tahu tentang masalah tubuh suci wanita sejak 3 tahun lalu di Lingyu, dan mereka membantu iblis di langit, dan mereka hampir membawa malapetaka ke surga. Alasan untuk menghela nafas adalah karena tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng sebenarnya ditemani oleh iblis. Jika dia berdiri di sisi surga, bagaimana surga bisa begitu pasif? Mereka semua adalah tubuh suci, mengapa ada celah yang begitu besar? Di Jiuxian bergumam. Kata-kata ini penuh dengan makna yang dalam, dan yang hadir bukanlah orang bodoh, sehingga mereka bisa mendengarnya. Keduanya adalah tubuh suci kuno, tetapi Ye Chen dan tubuh suci wanita memiliki posisi yang berlawanan secara diametris. Yang satu tewas dalam pertempuran untuk surga, dan yang lainnya membawa bencana bagi rakyat jelata. Apa yang dilakukannya adalah ironi besar. Kegilaan bencana dapat berakhir kapan saja. Pada saat itu, orang-orang prasejarah akan berperang, dan langit sudah dirugikan. Sekarang, dengan tambahan seorang suci wanita dan pedang pembunuh abadi yang mengerikan, pertempuran ini telah berakhir. Bahkan belum dimulai sudah hilang. Dalam keheningan, Ye Chen adalah orang pertama yang berbalik dan meninggalkan aula Yaoci. Semua orang ingin mengikuti, tapi Ye Chen telah menghilang. Meskipun Kaisar Agung Chu telah pergi, pasukan dari segala arah belum pergi. Melihat keluar dari istana, Yaoci penuh dengan orang. Sekutu sangat sadar, baik dalam kelompok 3, atau dalam kelompok 5, membantu para peri di Yaoci. Banyak sekali talenta dalam membangun gunung peri. Saat mereka membantu, mereka tetap tidak lupa menggoda perempuan, atau dengan kata lain, mereka hanya datang ke sini untuk menggoda perempuan. Seperti kata pepatah, pria dan wanita itu cocok, dan pekerjaan tidak melelahkan, dan merekalah yang dibicarakan. Seperti kata pepatah, ada banyak orang dengan kekuatan besar, dan negeri dongeng yang bobrok, dengan upaya kuartet, telah menjadi hutan pegunungan peri, dan bahkan lingkaran sihir yang hancur telah diperbaiki oleh orang lain. Merefleksikan cahaya bulan, Ye Chen berjalan di langit, ekspresinya tidak terlalu tampan, itu karena dia tidak berpikir dengan hati-hati,
tidak ada satu pun harta yang tersisa dalam kekayaannya. Apa yang dilakukan oleh tubuh suci wanita kali ini adalah disebut menyeluruh. Dia bahkan curiga bahwa hilangnya batang besi Ling Xiao juga terkait dengan santo wanita itu. Di tengah malam, dia berhenti di luar Purgatory of the Eastern Desolation. Dia telah pergi ke 4 dari 5 area terlarang Xuan Huang, dan ini adalah yang terakhir. Meskipun dia tahu harapannya tipis, dia masih harus melakukannya mencoba. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, suara tumpul datang dari api penyucian, aku tidak bisa meminjamnya. Api penyucian langsung, dan Ye Chen juga lugas. Setelah menghela nafas, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, dua sosok muncul dari kedalaman api penyucian, seorang pria parubaya berbaju hitam dan seorang wanita giok putih, keduanya adalah penjaga area terlarang, seperti Tian Zhu Dimi. Apakah kamu gila? Kamu meminjam 10 artefak kekaisaran. Pria parubaya berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berkata, begitu ada perubahan di area terlarang, itu akan menjadi malapetaka bagi Triloka. Alasan mereka berdua menjadi seperti ini. Wanita berbaju putih. Dengan ringan Yu berkata, menatap Misty Void, kuharap Raja Surga akan segera kembali untuk menjaga alam semesta terlarang. Di sisi lain, Ye Chen membuka gerbang domain dan berjalan ke arah timur. Setelah melintasi lautan bintang, akan ada lagi langit berbintang yang luas. Kali ini, dia tidak menggunakan gerbang domain, hanya berjalan di udara, seperti turis yang tidak melakukan apa-apa, berjalan melalui medan bintang dan langit berbintang. Dia sedang menunggu, siapa yang dia tunggu. Karena dia sedang menunggu santo wanita, dia yakin dia akan muncul. Benar saja, di medan bintang mati, dia menetap. Di sisi berlawanan, ruang terdistorsi untuk sementara waktu, dan santo wanita berjubah hitam muncul, seperti hantu, tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat. Dibandingkan dengan sebelumnya, ekspresinya yang tumpul memiliki lebih banyak emosi manusiawi, dan matanya yang indah dan kosong juga memiliki sedikit lebih banyak cahaya ilahi. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa dia memiliki kesadaran mandiri saat ini. Episode 2333 Pembukaan. Itu masih sebuah galaksi, dipisahkan oleh timur dan barat dunia manusia, dua benda suci, saling berhadapan di langit, waktu seolah membeku, dan cahaya bintang yang kabur memantulkan cahaya abadi. Jangan datang ke sini tanpa masalah, kata Ye Chen dengan tenang, tanpa ekspresi yang berfluktuasi. Apakah kamu menyesal karena aku tidak kelelahan hari itu? Bibir santo wanita itu sedikit terbuka, kata-katanya tidak jelas dan sunyi, dan cahaya di matanya yang indah masih bersinar dengan cahaya dingin. Kamu, kenapa tidak? Kata-kata Ye Chen masih datar. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Dulu, jika aku belum tiba di alam spiritual, aku takut kuku besi iblis akan menembus semua langit. Senior dari tubuh suci, Anda datang dan mengajar generasi muda. Jika langit runtuh, haruskah saya bertarung, atau haruskah saya menjadi seperti anjing, berlutut memohon keluarga Anda, untuk mengampuni nyawa anjing saya? Bahkan jika dunia jatuh, saya akan melindungimu. Orang suci wanita itu berkata dengan ringan. Terima kasih atas cintamu, senior. Ye Chen tersenyum, namun, junior ini memiliki kebiasaan buruk. Dia suka mati berdiri, dan dia tidak suka hidup berlutut. Musuhku menyipitkan mata. Kata-kata senior berbeda. Kamu berbohong padaku, dan aku menyakitimu. Kamu mengajariku kekuatan gaib, dan aku menyelamatkan hidupmu. Ini adalah takdir. Karena kamu dan aku ditakdirkan, mengapa tidak mati tanpa henti? Mengapa tidak? Bagaimana kalau Anda membentuk aliansi dengan generasi muda? Kita semua adalah tubuh suci kuno, mungkin kita akan saling jatuh cinta untuk waktu yang lama, dan kita bisa membuat boneka. Baik itu laki-laki atau seorang gadis, darahnya pasti kuat. Kata Yeda Sao setelah beberapa kata, gaya melukis yang serius ini benar-benar hangat. Saya tahu bahwa saya telah membuat kesalahan yang keterlaluan sebelumnya, tetapi saya tidak dapat membuat kesalahan lagi, dan saya harus mencoba terbaik saya untuk menebusnya. Yang disebut mencoba yang terbaik untuk ditebus adalah menggoda santo wanita. Dalam hal menggoda gadis, itu juga membutuhkan keterampilan, ketekunan, tidak tahu malu, gigih, tidak tahu malu, dia bisa melakukan segalanya, ini jauh lebih praktis daripada berkelahi dengan santo wanita. Kamu junior, kamu akhirnya berangkat. Underworld Emperor tertawa. Belum terlambat untuk menebus kesalahan kali ini, Di Huang berkata dengan santai.
Melihat tubuh wanita suci itu, momentumnya sedikit lebih lemah, dan ada sedikit belas kasih di mata indah yang dingin itu, dan pada saat itu, bahkan ada momen kesurupan. Ye Chen melihatnya, ya, ada drama. Seperti kata pepatah, beberapa hari adalah 100 hari kebaikan. Berdebat di kepala tempat tidur dan berdamai di ujung tempat tidur. 10 tahun kultivasi dapat melintasi perahu yang sama, dan 100 berkultivasi bertahun-tahun bisa menghasilkan tidur bersama. Aku sudah memikirkan nama anak itu. Tuan Muda Yeda bangkit kembali, membuka mulutnya untuk melarikan diri, dan dia yang terbaik dalam membodohi gadis-gadis dengan rendah IQ. Yang paling penting adalah dia cukup berkulit tebal tanpa tersipu. Mendengar kata-kata ini, tangan Kaisar Hades terasa gatal. Satu kalimat, pasangan, apakah Anda pasangan? Tak tahu malu, bukan? Gatal di tangan adalah gatal di tangan, tetapi Kaisar Ming masih sangat lega. Ketika berhadapan dengan jumlah santo wanita, dia tidak bisa tidak tahu malu, dan dia harus ceroboh. Dalam hal ini, dia punya kepercayaan pada Ye Chen. Bagaimana dengan santo wanita, sangat dekat. Jadi bagaimana dengan Da Cheng, pada waktu tertentu, dalam situasi tertentu, di depan orang tertentu, akan selalu ada nostalgia. Melihat santo wanita itu lagi, dia sedikit terhuyung. Dia tidak terluka, juga tidak tergerak, tetapi simpati dan kesurupan dari sebelumnya memberi Zhu Xianjian kesempatan untuk mengendalikan pikirannya, sehingga dalam konfrontasi kesadaran, dia dalam keadaan waras dan kebingungan, bola-balik. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat petunjuk itu dalam sekejap. Segera, dia membentuk segel dengan satu tangan dan mengaktifkan pemisahan kaisar dan jalannya. Akhirnya, dia memiliki secercah harapan. Dia tidak bisa dikacaukan oleh pedang giok. Dia hanya perlu memisahkan pedang giok, dan sisanya akan mudah ditangani. Namun, caranya terlalu dangkal, dan pemisahan kaisar dan caranya tidak efektif. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia melintasi galaksi dalam satu langkah, dan dengan basis kultivasi dari orang bijak yang agung, dia mengerahkan 10 tentara kaisar dalam satu nafas, darahnya seberat darahnya, dan dia hampir dipompa menjadi mayat mumi. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. 10 artefak kekaisaran berdengung, tergantung secara horizontal di kehampaan, mekar dengan lampu peri yang terang, seperti 10 putaran matahari yang menyilaukan, memancar ke seluruh langit berbintang. Kekuatan kaisar yang mengerikan dihidupkan kembali, mengelilingi hukum kaisar, paksaan menjadi satu, dan langit menekan mengambil ekaristi. Tujuannya jelas, untuk menekan santo wanita dan mencabut pedang pembunuh abadi. Zeng. Di dalam tubuh santo wanita, pedang eksekusi abadi menjerit, dan cahaya peri 7 warna tiba-tiba muncul, menyelimuti santo wanita. Tekanan dari 10 senjata kekaisaran membangkitkan kekuatan ilahi, menekan pikiran santo wanita dan mengendalikannya. Tubuh dalam satu gerakan. Pikiran. Dengan pedang eksekusi abadi di tangan, aura santo wanita itu begitu kuat sehingga dia menyapu 10 senjata kekaisaran dengan satu pedang. Engah. Ye Chen menyemburkan darah dan membalik ke samping. Artefak kaisar guru yang dipenggal bergabung ke dalam tubuhnya tanpa urutan tertentu. Zeng. Diiringi dengan dentang pedang, tubuh santo wanita itu melintasi langit, dan sebuah pedang mengeluarkan sungai peri yang berwarna-warni yang disebut yin dan yang, alam semesta, dan hukum serta prinsip, semuanya menjadi ilusi di bawah pedangnya. Ye Chen menstabilkan sosoknya, langsung mengubah pedang Dao, dan dengan pedang di langit, dia juga memotong sungai peri. 2 sungai surgawi, satu berwarna dan satu emas, bertabrakan dalam kehampaan, dan lingkaran kesunyian menyebar tanpa batas. Kemanapun ia lewat, ruang runtuh inci demi inci, dan bintang-bintang mati diledakkan satu persatu, menghancurkan langit. Kekuatan menghancurkan bumi menumbangkan seluruh langit berbintang. Ledakan. Sungai peri emas runtuh, Ye Chen berdarah lagi, tubuh suci meledak, darah emas menyembur tipis, dan tulang berdarah yang runtuh juga hancur menjadi abu selama musim gugur. Sayang sekali dia benar-benar dikalahkan bahkan dengan dukungan 10 senjata kekaisaran. Bukan karena senjata kaisar tidak cukup kuat, tetapi tubuh suci wanita yang menyatu dengan pedang Zuxian terlalu menakutkan, bahkan jika ada 10 senjata kaisar lagi, dia masih belum ada tandingannya, dan dia sangat dekat dengan Da Cheng, tapi tidak sesederhana membicarakannya. Vena tubuh sucimu benar-benar ganas. Kaisar dunia bawah menghela nafas. Satu alam pada satu waktu, tubuh suci dari orang bijak agung di kondisi puncak tidak berbeda dengan semut di depan tubuh suci kaisar semu puncak, Di Huang berkata dengan acuh tak acuh.
Sebagai fisik suci Dacheng, dia memiliki hak paling tinggi untuk berbicara, dan dia juga tahu kengerian fisik suci. Fisik suci wanita saat ini hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Dacheng, dan bahkan lebih terintegrasi dengan pedang dewa. Eksekusi abadi. Tidak ada kaisar yang bisa menekannya. Ratusan ribu artefak kekaisaran bukan tandingan tubuh suci wanita. Ini bukan karena senjata kekaisaran, tetapi karena penindasan mutlak dari kerajaan. Dapat dikatakan bahwa jika senjata Kaisar Wuji Dao meningkatkannya, jika senjata Kaisar Dao Ekstrim melindunginya, dengan kekuatan tempur Ye Chen saat ini, dia bahkan tidak dapat menahan tubuh suci wanita. Engah. Di bawah pengawasan dua makhluk tertinggi, Ye Chen terluka lagi, dan dipotong oleh tubuh suci wanita sejauh 80.000 mil. Dia terbang jauh-jauh, menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan tubuh suci. Sebelum dia bisa tenang, dia akan diledakkan menjadi abu. Pemakaman langit reinkarnasi yang hebat, buka. Tubuh Ye Chen Huo diperbaiki, dan penguburan langit dibuka seketika, dengan restu 10 kali kekuatan tempur. Zeng. Tubuh suci perempuan datang untuk membunuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas dengan pedang. Langit berbintang rapuh dan tidak dapat menopang pedang santo wanita, itu dipotong menjadi dua oleh pedang, dan ruang di kedua sisi dimusnahkan berkeping-keping, jatuh ke dalam kekacauan. Ye Chen mendengus dingin, mengaktifkan seni dewa guntur terbang, dan menghindari pedang pengetahuan. Ketika dia muncul kembali, tidak ada apa-apa di tubuh wanita suci itu. Dengan satu telapak tangan ditekan, jalan Kaisar Fuxi muncul dalam 99 dan 81 semburan, dan dia memberkati kekuatan 10 tentara Kaisar untuk menutupi tubuh wanita suci itu. Semuanya ada di antara kilat dan batu api, ini adalah kesombongan dari Dewa Petir Terbang. Sangat disayangkan bahwa dia masih meremehkan tubuh wanita suci itu. Hanya dalam sekejap, Kaisar Dao Fuxi ditebas dengan pedang. Tidak ada alasan untuk merusak formasi. Darah berdarah dari sudut mulut Ye Chen, dan dia melarikan diri dengan cepat. Tubuh suci wanita lebih cepat, mengikuti seperti bayangan, sebanding dengan kecepatan Fei Leishen. Matanya yang indah dan kusam sangat kosong, dan tidak ada emosi manusia, hanya sisa-sisa cahaya peri berwarna-warni. Murid Ye Chen terkonsentrasi, dan dia melakukan keajaiban reinkarnasi pada santo wanita. Hal yang memalukan adalah bahwa Tian Huan tidak berpengaruh, atau dengan kata lain, Jade Immortal Sword secara bawaan kebal, dan Grid Samsara Amaterasu miliknya juga tidak berguna, seolah-olah Jade Immortal Sword mengabaikan semua rahasia kecuali asal-usul tubuh suci kuno. Jalan Kaisar bermasalah. Orang suci wanita memindahkan hukum terlarang, melanggar hukum Taoisme, dan menyegel yin dan yang alam semesta. Ye Chen, yang melarikan diri dengan cepat, dilarang dalam sekejap. Zeng. Pada saat ini, santo wanita datang untuk membunuh dengan pedang, menembus tahun-tahun, dan langsung menyerang alis mata Ye Chen. Pedang ini terlalu kuat, meski jaraknya puluhan kaki, alis Ye Chen telah dipatahkan oleh niat membunuh, dan dia mengabaikan perisai naga dan mendekati tubuh aslinya. Buka untukku. Jiwa Ye Chen meraung, dan dengan kekuatan 10 senjata kekaisaran, dia melepaskan diri dari pengekangan. Mengaum. Suara nyanyian naga mengikuti, 8 naga terwujud, dan 8 naga mengayunkan ekornya, meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Tubuh suci wanita itu aneh. Ketika naga mengayunkan ekornya, tubuhnya menghilang sesaat. 8 ekor naga melewati tubuhnya. Yaitu cara halus Kaisar, yang dapat memvirtualisasikan tubuh dan mengabaikan serangan eksternal, yang bisa disebut kekuatan supernatural yang menentang dewa. Engah. Darah emas terciprat, dan tubuh suci Ye Chen langsung tertusuk. Namun, bukan kepalanya yang tertusuk, melainkan bahunya. Dia menggunakan teleportasi Taiksu untuk menghindari titik vital. Meski begitu, dia merasa tidak enak badan, setengah dari tubuh suci meledak, dan ini berada di bawah premis perlindungan senjata Kaisar 10 tanpa perlindungan senjata Kaisar, dia akan hancur menjadi abu terbang tanpa menusuknya dengan pedang Algojo abadi. Kamu benar-benar luar biasa. Ye Chen tersandung ke belakang, dan itu adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seorang suci wanita dengan pedang dan senjata asli, dan baru kemudian dia menyadari bahwa wanita ini menakutkan dan galak. Saat berbicara, tubuh suci wanita itu tiba lagi, dan itu masih berupa pedang yang mematikan. Tuan Muda Ye tidak berani bertarung langsung, dan langsung menerbangkan Dewa Petir, melarikan diri ke langit berbintang timur, tetapi terluka oleh kekuatan pedang yang tersisa. Ledakan. Ledakan.
Ledakan. Langit berbintang bergetar, perlahan dan berirama. Itu adalah tubuh suci wanita, memegang pedang Zuxian, berjalan selangkah demi selangkah, seolah menginjak sungai panjang waktu. Saat jatuh, Xingyu berdengung saat mereka menginjaknya. Saat dia melangkah turun selangkah demi selangkah, langit berbintang yang luas ini, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memudarkan warnanya yang dalam dan berubah menjadi 7 warna. Masing-masing dari lampu peri 7 warna menyatu dengan kekuatan ilahi tertinggi, menghapus bintang-bintang. Langit-langit dan bumi runtuh hukum langit berbintang. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak tahu teknik rahasia macam apa itu, tapi dia tahu bahwa jejak reinkarnasi yang telah dia ukir di langit berbintang 4 dimensi telah terhapus. Dengan kata lain, di langit berbintang ini, dia bisa tidak lagi menerbangkan Thunder God. Dengan kata lain, Santo wanita menggunakan metode rahasia ini untuk menahan dewa petir terbangnya. Ye Chen terbatuk, mengaktifkan Dao of Samsara, dan melarikan diri ke lubang hitam. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Santo wanita itu luar biasa? Begitu dia tiba di kaki depan, Santo wanita mengikuti di kaki belakang, dan tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat pedangnya dan menyerang. Kamu hebat, aku takut. Setelah berteriak, Tuan Muda Ye melarikan diri. Tidak ada cara untuk melawan keberadaan seperti perpaduan tubuh suci wanita dan pedang Zuxian. Di depan Santo wanita, ada seorang anak yang bisa dipukuli menjadi orang bodoh dengan tamparan. Harus dikatakan bahwa ketika Kaisar Chu Agung membuka pelariannya, itu masih mendominasi. Sayangnya, ini tidak berguna. Dalam hal kecepatan, tubuh suci wanita benar-benar lebih unggul darinya, dia yang telah menyatukan pedang Zuxian juga orang yang tidak banyak bicara, mengejar sepanjang jalan dan menebas sepanjang jalan. Satu pedang lebih mendominasi daripada satu pedang, membawa kekuatan menghancurkan dunia. Dengan cara ini, dua tubuh suci kuno, satu di depan dan satu di belakang, satu mengejar dan satu melarikan diri, satu menyatu dengan 10 senjata kaisar, dan yang lainnya menyatu dengan pedang Zuxian, seperti dua dewa, melintasi kegelapan tanpa batas, dan memberi lubang hitam yang dalam, menambahkan 2 sentuhan kemegahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lubang hitam yang sunyi menjadi sangat tidak nyaman karena mereka berdua. Suara gemuruh menyebar ke dunia luar, mengkhawatirkan kekuatan ke segala arah. Banyak orang datang untuk memeriksa, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Aneh, dari mana suara gemuruh itu berasal? Terlalu banyak orang yang menggaruk-garuk kepala, tidak tahu kenapa. Siapa yang bertarung di lubang hitam? Para biksu tua dengan penglihatan tinggi mengangkat mata tua mereka satu persatu, melihat ke dalam kehampaan, mengetahui bahwa para pejuang tidak berada di langit berbintang, tetapi di lubang hitam angkasa. Di era ini, kecuali mereka yang harus dirampok, hanya ada sedikit orang yang bisa masuk ke lubang hitam. Menurutku, salah satunya pasti Kaisar ke-10 Chu. Tubuh suci bisa masuk dan keluar dari lubang hitam sesuka hati. Diskusi berlanjut satu demi satu, para biksu muda bingung, biksu yang lebih tua mengelus janggut mereka, dan sosok-sosok itu berkumpul, satu demi satu, mengejar suara gemuruh kehampaan, dan bahkan orang-orang prasejarah terkejut, napas mereka tertahan, dan mereka ditutupi jubah hitam. Juga menyembunyikan kehormatannya, bersembunyi di kerumunan, menatap Misty dari waktu ke waktu, dan yakin pasti ada Ye Chen di lubang hitam. Engah, engah, engah. Dunia luar hidup, tetapi gambar di dalam lubang hitam sulit untuk dilihat. Yeda Sao, yang selalu berada di langit, sangat terpukul sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, kekuatan tempurnya dihancurkan, dan kecepatannya juga dihancurkan. Dikatakan bahwa dia mengejar dan melarikan diri, tetapi kenyataannya, dia dicincang dan terbang jauh-jauh. Melihatnya sekarang, sangat tragis, ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dan setiap luka memantulkan cahaya warna-warni, terbungkus dalam keheningan dan niat membunuh, menyebabkan kekacauan di tubuh sucinya, semua anggota badan, organ dalam, dan tulisan suci yang aneh. 8 meridian, termasuk roh primordial dan tubuh asli, semuanya diracuni oleh niat membunuh. Untungnya, dia membawa 10 senjata kekaisaran, dan kekuatan kaisar yang mendominasi tidak terhalang. Dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkan niat membunuh. Dia masih hidup sampai sekarang, dan itu juga karena 10 senjata kekaisaran, yang memblokir lebih banyak dari satu pengetahuan untuknya, ada segel kaisar yang paling buruk, dan itu dipotong dengan bekas pedang oleh pedang Zuxian. Engah. Ditemani oleh darah yang menyilaukan, Ye Chen, yang melarikan diri,
terpotong ke udara lagi, dan tubuh sucinya hampir terpotong hidup-hidup. Kakakmu, apakah ada jeda? Kamu juga sangat dekat dengan Dacheng, bisakah? Kamu lebih sadar. Kamu pantas memiliki payudara kecil. Belum lagi, kutukannya benar-benar berhasil, kecepatan santa wanita itu sebenarnya melambat sedikit, dan momentumnya juga sedikit melemah. Ye Chen mengangkat alisnya, berbalik, dan terbang terbalik alih-alih terbang terbalik, melihat ke atas dan ke bawah pada santo wanita itu. Pada saat ini, auranya sedikit tidak stabil, dan lampu peri 7 warna di tubuhnya terkadang menjadi menyilaukan, terkadang redup, dan matanya yang indah dan kosong terkadang sadar, dan pedang Zuxian di tangannya juga bergemuruh. Masih menebasnya, tapi tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada bedanya dengan meretas dan menebas, dan Ye Chen dapat dengan mudah menghindari setiap pedang jika dia kehilangan tujuan yang tepat. Tidak sulit untuk melihat bahwa kesadaran tubuh suci wanita sedang melawan Zhu Xianjian lagi, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh, dan ada juga kemarahan yang tidak dapat dijelaskan yang menyala menjadi api. Ye Chen meluangkan waktu untuk menyentuh dagunya, dan pikirannya berputar cepat. Kemunculan tiba-tiba tubuh suci wanita itu pasti ada hubungannya dengan kutukannya. Tepatnya, itu terkait dengan kutukan terakhirnya. Ya atau tidak, coba saja. Tuan Muda Ye menarik napas dalam-dalam, dan mengutuk dengan keras, memarahi dengan sepenuh hati. Kamu pantas mendapatkan dada kecilmu. Episode 2334 Anda pantas mendapatkan dada kecil Anda. Anda pantas mendapatkan payudara kecil Anda. Kata-kata yang mendominasi sangat keras di lubang hitam yang sunyi, dan Ye Dasao meneriakannya tanpa rasa ketidaktaatan. Dia berani memarahi seseorang dengan payudara kecil secara terang-terangan, dan terlebih lagi, dia memarahi seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng. Bakat, unik. Mengutuk, memarahi, kedua bola matanya begitu bulat sehingga menatap, Anda harus melihat reaksi wali perempuan, jika sumpah ini berguna, maka hal selanjutnya akan mudah. Di bawah tatapannya, santo wanita itu mengayunkan pedangnya lagi. Pedang ini sedikit lebih lemah dalam kekuatannya, dan pada dasarnya tidak akurat. Itu dengan mudah dihindari oleh Ye Chen. Sama seperti sebelumnya, pedang Zuxian yang sudah bergetar menjadi lebih gelisah. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan matanya bersinar terang. Ada alasan mengapa Zhu Xianjian gelisah, pasti kesadaran tubuh suci wanita telah pulih, mengancam kendalinya, ada juga alasan mengapa kesadaran tubuh suci wanita akan pulih. Dan alasan ini, Tuan Muda Ye telah mengetahuinya, teriakannya, menyinggung santo wanita, merangsang pikirannya yang tertidur, ingin bersaing dengan Zhu Xianjian untuk mendapatkan kendali, dan karena konfrontasi antara keduanya, kekuatan dan akurasi anjlok. Ini adalah kabar baik. Jika pedang Zuxian memiliki kendali mutlak, itu pasti abadi, tetapi jika tubuh suci wanita memiliki kendali mutlak, itu akan berbeda. Itu adalah tubuh suci kuno yang sama, dan ada takdir untuk memotong dan memotong terus-menerus. Kekacauan, ini adalah secercah harapan. Sejak saat itu, pria itu menarik napas dalam-dalam lagi. Anda pantas mendapatkan payudara kecil Anda. Gelombang suara dari suara ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan memiliki kekuatan roh primordial dan kekuatan pasukan kaisar. Karena teriakannya, Zhu Xianjian menjadi gelisah lagi, dan ada sedikit kemarahan di ekspresi tumpul dari santo wanita itu, dan percikan menyala di mata indah yang kosong, jangan remehkan percikan itu, bahkan menyentuh matanya. Bahkan cahaya peri 7 warna dalam api tidak dapat disembunyikan, dan dengan waktu yang cukup, bahkan cahaya peri 7 warna pasti akan padam. Ada pertunjukan. Setelah memastikan tebakannya, mata Ye Chen menjadi cerah. Pengetahuan tentang payudara masih banyak, terutama bagi wanita, pencuri berguna, meskipun prosesnya agak tidak signifikan, tetapi hasilnya lebih penting, asalkan suci wanita itu terbangun, semuanya mungkin. Segera, dia berubah menjadi tubuh perang suci, memisahkan 5 senjata kaisar, mengintegrasikannya ke dalam tubuh, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, untuk memastikan bahwa tubuh tidak akan diberikan oleh satu pedang pun. Dan dia memindahkan 5 senjata kekaisaran dan menekannya ke santo wanita. Bersenandung. 5 tentara kaisar dari Dao ekstrim seperti 5 matahari yang cerah, dihubungkan satu sama lain oleh hukum kaisar Dao. Kekuatan mereka dapat dikatakan menghancurkan langit dan bumi, bahkan tubuh suci wanita dihancurkan untuk sementara waktu. Tapi gadis ini bukan kencing biasa, dia menyapukan tangannya melintasi langit dengan tangan batu giokristalnya,
dan membalikkan 5 artefak kaisar yang ekstrim, dan bahkan Ye Chen sendiri terkejut untuk mundur. Namun, Tuan Muda Ye sangat termotivasi, dia dipukul mundur, dan dia tidak putus asa sama sekali, dan bergegas maju dengan wajah tak tahu malu, melindungi dirinya dengan senjata kaisar, dan menyerang dengan senjata kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang pecah lagi, dan suara gemuruh mengguncang alam semesta. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa kali ini, Ye Chen tidak lagi ditekan dan dipukuli, dan dia mampu melawan Santo Wanita secara langsung. Ada beberapa kali ketika dia masih melakukan serangan balik, dan Santo Wanita yang memukulnya mundur. Situasi pertempuran seperti ini tidak berarti bahwa Ye Chen lebih kuat dari tubuh suci wanita, hanya karena tubuh suci wanita dan pedang Zuxian diam-diam bertarung untuk mendapatkan kendali, dan sulit bagi keduanya untuk mengerahkan kekuatan tempur puncaknya. Hanya saja mereka tidak berada di puncak, tetapi dalam konfrontasi sadar, kekuatan tempur sangat berkurang. Ini memberi Ye Chen kesempatan, yang dia inginkan adalah perselisihan sipil semacam ini. Badan Dharma Jihad juga tidak menganggur, mereka terus berubah menjadi avatar, satu dibagi menjadi dua, dua dibagi menjadi empat, dan satu avatar terwujud, jumlahnya puluhan ribu, dan masing-masing rapi. Pada saat yang sama, apakah itu tubuh Dharma Jihad atau tiruan Ye Chen, mereka semua menarik napas dalam-dalam, dan gerakan serta posturnya tersinkronisasi dengan luar biasa. Anda pantas mendapatkan payudara kecil Anda. Di tengah suara gemuruh, teriakan kutukan ini benar-benar menggemparkan dunia, puluhan ribu orang berteriak bersama, mengguncang lubang hitam, dan suara mereka masing-masing dikenal dewa. Teriakan inilah yang menyebabkan serangan Santo Wanita terhenti sejenak. Suara omelan itu sepertinya mengandung kekuatan sihir tertinggi, yang membangkitkan pikirannya secara maksimal. Rasa marah dan keinginan untuk mengendalikan menjadi semakin kuat. Ancaman terbesar bagi Zhu Xianjian. Dia membeku sesaat, Ye Dasao tidak akan melepaskannya, dan menyentuh Kaisar Fuxi. Bersenandung. Itu adalah 5 artefak Kaisar ekstrim lainnya, yang diberkati pada formasi Kaisar Dao Fuxi, menjebak tubuh suci wanita dalam formasi larangan tingkat Dao Kaisar telah melampaui batasan hukum. Segel. Dengan dentang, Ye Chen membentuk segel dengan satu tangan, teknik penyegelan yang dia pelajari dalam hidupnya digunakan tanpa topi, dan satu persatu dia bergabung ke dalam formasi Fuxi, berniat untuk menyegel tubuh suci wanita. Namun, keinginan itu baik, tetapi kenyataannya tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan penyegelannya, bahkan dengan dukungan senjata kaisar, sulit bagi tubuh suci perempuan. Hanya dalam 3 saat sebelum dan sesudah, perempuan tubuh suci pecah dan meledak dengan pedang, papannya rapi, dan Ye Chen dipotong. Hai! Tuan Muda Ye menjadi marah, dan membunuhnya kembali dalam sekejap. Dia menyalakan mode bersumpah, membakar esensi dan darah suci, sebagai ganti mana yang besar, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan senjata kekaisaran, memainkan serangan putus asa. Anda pantas mendapatkan payudara kecil Anda. Tim pendukung Ye Chen juga sangat kuat, dan teriakannya kewalahan. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat dikatakan memiliki pembagian kerja yang jelas. Dewa Ye Chen bertanggung jawab atas pertempuran, dan tubuh Dharma serta avatar bertanggung jawab atas kutukan, mengganggu kesadaran tubuh suci wanita dan Zhu Xianjian Dewa, tubuh Dharma, dan avatar bekerja sama dengan sempurna. Astaga! Kaisar dunia bawah menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, payudaranya tidak besar, tapi tidak perlu dimarahi dalam kelompok seperti ini. Itu tidak bisa dikatakan sebagai grup, itu seperti tentara yang terdiri dari avatar, terlalu banyak untuk memarahi diri sendiri, dan bahkan mengeluarkan tentara untuk dimarahi. Ekspresi Di Huang juga cukup serius. Ini juga karena Ye Chen, dan juga fakta bahwa dia adalah Kaisar Dacu ke-10. Jika itu dia benar-benar tidak akan bisa mempermalukan dirinya sendiri, mulutnya terlalu murah, dan dia telah membawa semangat tertentu. Sampai ekstrim. Fakta membuktikan bahwa sehebat apapun seseorang, pasti ada juga kekurangannya, terutama wanita. Dia cukup tersentuh dengan poin ini. Saat itu, ketika Yue Sang marah, dia jauh lebih tangguh daripada tubuh suci wanita. Tidak masalah jika Anda mengatakan Anda jelek, tetapi jangan katakan bahwa Anda memiliki payudara kecil, itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Anda pantas mendapatkan payudara kecil Anda.
Pertarungan antara lubang hitam masih sengit, dan kutukan lubang hitam masih keras, meskipun penghalang antara manusia dan dunia bawah dipisahkan, telinga kedua makhluk tertinggi itu semuanya berdengung. Belum lagi, taktik Ye Chen masih sangat berguna. Melihatnya dari kejauhan, gambarnya cukup menarik, ada puluhan ribu klon, mengelilingi tubuh suci wanita di tengah, dan di bawah kepemimpinan Badan Jihad Dharma, mereka memarahi dengan penuh semangat. Dewa, tubuh Dharma dan Avatar bekerja sama dengan sangat diam-diam kecuali Ye Chen dan tubuh Dharma, meskipun mereka semua melawan sampah, mereka memiliki suara yang tinggi. Pada saat ini, suara super tinggi lebih efektif daripada senjata ajaib. Melihat pedang eksekusi abadi menjadi semakin gelisah, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang menghela nafas serempak. Pada kesempatan seperti itu, Anda pantas mendapatkan 5 karakter dengan payudara kecil, yang lebih kuat daripada seni abadi Kaisar. Kerusakan menyebabkan pedang eksekusi abadi hari ini bisa disebut seks penghancur. Apa yang disebut sifat destruktif mengacu pada perpaduannya dengan wali perempuan. Bayangkan saja, jika Santo wanita mendapatkan kembali kewarasannya dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, maka tidak ada yang salah dengan itu, dan dia masih ingin membunuh Ye Chen. Akan lebih baik untuk tidak dihancurkan oleh Ye Chen. Tanpa dukungan kuat dari tubuh suci wanita sebagai fondasi, dengan kondisi saat ini dan kekuatan tempur saat ini, itu jauh dari lawan Ye Chen. Tubuh suci adalah musuh dari pedang Zuxian, apalagi sorakan senjata kekaisaran. Di langit berbintang, orang-orang yang datang untuk menanyakan kabar telah berkumpul di medan bintang. Pada saat ini, semua sosok mengangkat kepala untuk melihat ketiadaan, dengan ekspresi aneh. Sepertinya aku mendengar seseorang berteriak. Kamu pantas mendapatkan payudara kecilmu. Hanya kalimat ini, telingaku. Sangat bagus. Pasti ada beberapa orang yang memarahi. Saya tidak tahu kapan, gemuruh dan kutukan itu dimusnahkan. Lubang hitam yang dalam jatuh ke dalam kesunyian lagi. Pergi menemui Ye Chen, dia memegang pedang kekaisaran, mengocoknya, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Ketika saya pergi untuk melihat tubuhnya, karena batas waktunya sudah habis, dia menghilang, dan puluhan ribu bagian tubuhnya bersembunyi dan membungkuk, batuk darah, mengutuk terlalu lama, yang melukai suara saya. Pergi untuk melihat tubuh suci wanita, memegang pedang Zuxian, matanya yang seperti air diwarnai dengan api keemasan, yaitu kemarahan, tidak hanya memenuhi mata yang indah, tetapi juga membakar tubuh suci, menghilangkan cahaya peri berwarna-warni dari keseluruhan tubuh, momentumnya, sudah sangat dekat dengan penyelesaian tubuh suci, seperti seorang kaisar wanita. Itu benar, dalam konfrontasi kesadaran, dia menang dan mendapatkan kembali kendali. Dia dapat kembali, Tuan Muda Ye berkontribusi banyak, dan hampir cacat, dan klon dirinya itu juga bekerja sangat keras, terjebak di pinggiran, dan dimarahi dengan serius selama beberapa jam. Namun, tidak ada yang memarahinya lagi kali ini, memarahi lagi hanya akan memprovokasi dewa. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah lama hening, dentuman dimulai lagi, perlahan dan berirama. Itu adalah tubuh suci wanita, memegang pedang pembunuh abadi, berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah, menginjak Daoyun tertinggi, membekukan tahun dan membalikkan kekacauan waktu, langkah teratai yang anggun lebih berat dari gunung, dan setiap langkah jatuh, melangkah alam semesta bergetar, dan hukum dunia menjadi salah karenanya. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, rasa dingin tidak lagi ada di matanya yang indah, atau dengan kata lain, itu telah ditutupi oleh amarah. Pemaksaan tertinggi, dikombinasikan dengan niat membunuh yang dingin, sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Dewi pembunuh sepertinya telah tersentuh sisiknya, dan dia ingin memulai pembantaian, dan pembantaian ini ditakdirkan untuk berubah menjadi gunungan tulang dan sungai darah. Sejujurnya, payudaramu tidak kecil. Ye Chen terkekeh, dan mundur sambil tertawa. Orang suci wanita itu telah mendapatkan kembali kendali, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya. Dia tidak bisa mengalahkannya. Kamu benar-benar menyinggung perasaanku. Wajah santo wanita itu seperti es, dan langkahnya terus berlanjut. Setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh menjadi semakin dingin, membuat lubang hitam di segala arah membeku dengan es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun kata-katanya jelas dan jelas, kata-katanya juga halus dan tumpul, menyatu dengan kekuatan sihir tertinggi, seperti kutukan tertinggi, bahkan Ye Chen tidak bisa menyembunyikan kesurupannya. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Ye Chen terhuyung. Jangan pernah mati.
Orang suci wanita itu berkata dengan ringan. Dahulu kala, ada cinta yang tulus. Bisakah kamu menungguku menyelesaikan pidatoku? Tuan Muda Ye yang jenaka ingin menunjukkan kisah cinta yang buruk, tetapi hal yang memalukan adalah santo wanita itu mengabaikannya. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyerang, dengan satu pedang, memotong langit dan menghancurkan bumi. Episode 2335 perlu melihat darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Lubang hitam, yang telah lama diam, hidup kembali, bergema menembus kegelapan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan lakukan itu. Kita semua orang suci, mengapa kita begitu gigih? Aku punya nyali untuk meletakkan. Pedang Zhu Xian. Orang suci wanita itu mengejarnya, dan mengabaikan kata-katanya. Tubuh suci wanita dengan kesadaran diri bahkan lebih menakutkan daripada saat dikendalikan oleh Zhu Xianjian. Baik itu kekuatan tempur atau kecepatan, itu benar-benar lebih unggul dari Ye Chen. Ini bukan hal yang paling penting, yang penting niat membunuhnya telanjang. Dengan kata lain, dia sangat ingin membunuh Ye Chen. Tuan Muda Ye bisa merasakannya, itu sebabnya dia tidak berani tinggal. Memang benar dia membantu orang suci wanita untuk mendapatkan kembali tubuhnya, tetapi itu lebih ganas daripada pedang Zhu Xian. Ini bukan lagi masalah payudara besar dan payudara kecil. Tetapi gadis itu sudah pendiam, dan dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Begitu dia menyusulnya, dia akan menyerang dengan pedangnya, dan tidak mau mendengarkannya. Karena cinta berubah menjadi kebencian, obsesinya telah menjadi iblis. Melihat gambar ini, Underworld Emperor merenung, dia melihat masalah Ye Chen dan santo wanita dari awal hingga akhir, dan ingin menarik santo wanita itu kembali, itu tidak mudah untuk mengatakannya, tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Jika kamu ingin menyingkirkan penghalang iblis, kamu perlu melihat darah, kata Di Huang dengan santai. Dibandingkan dengan anjing tunggal Wanian dari Kaisar Dunia Bawah, dia memahami cinta lebih baik, dan juga melihatnya lebih teliti. Orang suci wanita terjebak oleh cinta karena cinta dan kebencian. Bukan tidak mungkin untuk menariknya kembali, itu tergantung pada Kaisar ke-10 dari Dacu. Atau, apakah Anda memiliki keberanian? Engah. Di bawah mata dua makhluk tertinggi, Ye Chen berdarah di lubang hitam, dan punggungnya dipotong oleh pedang santo wanita, yang hampir membelah tubuh sucinya. Cahaya warna-warni, sangat sulit untuk disembuhkan. Mulut Ye Chen berdarah, dan dia menjauh, menghindari pedang kedua dari wanita suci itu. Meskipun punggungnya memalingkan muka, mata indera ketuhanannya menatap tubuh suci wanita. Ratu yang tak tertandingi yang mengejar dan membunuhnya memiliki sifat yang lebih jahat, dan auranya secara bertahap menjadi lebih tirani. 3.000 rambut biru, juga diwarnai dengan sentuhan darah, pertanda menjadi iblis. Penghalang ajaib. Ye Chen bergumam, mengerutkan kening, dan tahu mengapa tubuh suci wanita seperti ini, jadi dia berutang padanya, itu adalah sinar matahari hari itu, yang memadamkan secercah harapan yang seharusnya dia miliki. Penghalang iblis tidak mengerikan, yang mengerikan adalah orang-orang dengan penghalang iblis terlalu kuat. Seperti tingkat tubuh suci wanita, sekali terkena penghalang sihir, itu akan dirampok atau menjadi iblis. Memalingkan pandangannya dari tubuh suci perempuan, Ye Chen menatap pedang Zhu Xian. Pedang peri terkutuk itu, meski kehilangan kendali, masih menimbulkan masalah. Yang disebut kenakalan adalah membujuk santo wanita untuk menjadi iblis. Bayangkan saja, jika seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng menjadi iblis, situasi seperti apa yang akan terjadi? Pikirannya akan dibutakan, dan dia akan menjadi iblis wanita yang membunuh tanpa berkedip. Tetapi jika Anda bisa melawan Kaisar, tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya. Lempar ke pedang Zhu Xian, desis Ye Chen Yuanshen. Namun, yang menanggapinya adalah pedang santo wanita itu, yang memotong lengannya. Darah suci yang memancar menodai lubang hitam. Dan desisan Ye Chen tidak ada gunanya. Pada saat ini, tubuh suci wanita tuli di telinganya. Pikiran dan kesadarannya terkikis oleh penghalang iblis. Dengan pedang Zhu Xian mengipasi api, bahkan lebih sulit untuk melepaskan diri. Pada kecepatan ini, dia menjadi iblis hanyalah masalah waktu. Wajah Ye Chen jelek, dan matanya bersinar dingin, dia ingin memisahkan tubuh suci wanita dan pedang Zhu Xian, tetapi dia tidak memiliki keterampilan, sebelum dia bisa berpisah, dia diberikan oleh tubuh suci wanita. Detik berikutnya, dia menggertakkan giginya, tiba-tiba berhenti, dan menghadap santo wanita itu. Zeng!
Suara dentang pedang terdengar, dan roh primordial yang menusuk itu sangat kesakitan, dan pedang tubuh suci wanita itu hancur. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, sangat mencolok, Ye Chen tertusuk pedang. Pada saat ini, para dewa Kaisar Hades dan Kaisar Huang tegang. Kaisar ke-10 Dacu masih sangat berani. Dia benar-benar ingin menggunakan metode ini untuk melenyapkan penghalang iblis dari santo wanita. Darahnya adalah darah Ye Chen. Rintangan iblis muncul karena dia, dan itu harus dibasuh oleh darahnya. Namun, dua makhluk tertinggi sangat menyadari bahaya dari metode ini. Jika salah satu gagal, Ye Chen kemungkinan besar akan terbunuh. Pedang santo wanita bukanlah lelucon. Lubang hitam luar angkasa jatuh ke dalam ketenangan lagi. Pedang tubuh suci wanita menembus dada Ye Chen. Adegan berdarah sepertinya membeku selamanya. Dua tubuh suci kuno, satu pria dan satu wanita, satu timur dan satu barat, seperti patung batu. Engah. Setelah 3 atau 2 napas, Ye Chen memuntahkan darah, memecahkan kesunyian yang mematikan. Tangannya yang berwarna darah menggenggam pedang Zuxian dengan erat. Kaisar Dacu sangat berani, tetapi keadaannya sangat tragis. Meskipun tubuhnya tertusuk, yang terluka parah juga jiwanya. Anggota badan, organ dalam, dan kitab suci aneh di tubuhnya 8 pembuluh darah semuanya mematikan. Mereka terbelah inci demi inci, dan amukan api roh primordial benar-benar dimusnahkan oleh serangan pedang ini. Sekilas, dia telah menjadi manusia darah, dan bahkan darah suci yang mengalir di sekujur tubuhnya telah berubah menjadi abu terbang. Di sisi lain, tubuh santo wanita itu berlumuran darah Ye Chen, dan iblis itu menghilang. Sifat iblis di matanya juga pulih dengan kewarasannya, dan benar-benar musnah. Apa yang dia lihat adalah wajah pucat Ye Chen, dan mata Ye Chen, yang dengan cepat memusnahkan cahaya ilahi. Pada saat ini, rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuh, ditransmisikan dari sumber setengah dari tubuh suci di tubuhnya, bukan miliknya, tapi milik Ye Chen, merasa tuannya terbunuh, meraung histeria, sumbernya juga memiliki roh, induksi diri. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Orang suci wanita itu membuka mulutnya sedikit. Pedang ini cukup untuk membalas sinar matahari hari itu. Kata-kata Ye Chen cukup serak, mungkin karena dia terluka terlalu parah, dan dia kehilangan kekuatan untuk mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya menutupi separuh wajahnya, dan di sana hanya ada darah di wajahnya. Batuk keluar satu suap, vitalitasnya menghilang dengan cepat dalam kekalahan. Engah. Orang suci wanita itu tiba-tiba mengeluarkan pedang Zuxian, tetapi dia gagal menangkap Ye Chen yang jatuh dari Yang Tian. Dalam darah yang memancar, tubuh suci Ye Chen meledak, hanya menyisakan roh primordial ilusi, dan api roh primordial yang masih menyala telah meredup hingga ekstrim, seolah angin sepoi-sepoi bisa meniupnya. Tidak. Wanita suci itu mendesis, dan hendak melangkah maju, tetapi ketika dia mengambil langkah, dia terhuyung sedikit, karena pedang Zuxian sialan itu mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan bergabung ke dalam tubuh sucinya, ingin mengambil itu lagi mengembalikan kendali, dan kemauannya kali ini sangat kuat. Dengan baik. Tubuh santo wanita itu bergetar, dan dia memeluk kepalanya kesakitan dan mengerang. Itu adalah konfrontasi kesadaran lagi, dan terbagi rata. Dengan kata lain, Zhu Xianjian mengaktifkan semacam metode terlarang, ditambah dengan serangan diam-diam, bahkan tubuh suci wanita pun lengah. Keluar dari tubuhku. Wanita suci itu berteriak dengan dingin, merentangkan tangan gioknya ke dalam tubuhnya, mencabut pedang Zhu Xian, dan melemparkannya dengan keras ke kedalaman kegelapan. Bersenandung. Pedang eksekusi abadi berdengung, dan ketika terbang mundur, itu menembakkan cahaya peri 7 warna yang sangat cemerlang, yang mengenai tubuh suci wanita itu tanpa memihak. Kekuatan kehancuran itu misterius dan menakutkan. Dengan baik. Orang suci wanita itu mengerang lagi, terhuyung-huyung dengan kepala di lengannya, dan dia bahkan tidak bisa diam, dia mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan, tetapi dia masih meremehkan pedang Zuxian, karena kekuatannya terlalu kuat. Manusia tidak sebaik dewa. Underworld Emperor tampak jelek. Di Huang diam, tapi ekspresinya serius. Ye Chen berhasil memusnahkan penghalang iblis dari santo wanita, tetapi hidup dan matinya tidak pasti. Adapun tubuh suci wanita, meskipun dia menyingkirkan penghalang iblis, dia terkena kutukan terlarang untuk membunuh makhluk abadi. Hanya 2 tubuh suci di surga, keduanya terluka, yang satu lebih buruk dari yang lain, dan jika mereka tidak melakukannya, mereka akan diserahkan oleh pedang Zuxian sialan itu. Benar saja, pedang Zuxian yang dibuang kembali ke karabin lagi. Bersenandung.
Bersenandung. Bersenandung. 10 senjata kekaisaran berdengung, dan mereka semua meledak menjadi kekuatan kekaisaran, menyerang pedang Zuxian. Masing-masing dari 10 senjata kekaisaran memiliki temperamen yang keras, dan tidak ada yang memindahkannya, tetapi mereka memaksanya dengan keras. Pound. Dentang. Ledakan. Kapan? Pertarungan antara perkakas dan perkakas, suaranya konstan, dan setiap kali bertabrakan, percikan api terang terjalin. Terlihat bahwa pedang Zuxian jatuh tertiup angin, dipukul oleh 10 senjata kaisar, dan dihantam begitu keras hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Lampu peri 7 warna di badan pedang berangsur-angsur meredup, membuktikan bahwa itu terus-menerus terluka. Tidak dapat disangkal bahwa sangat sulit, tanpa kecuali, ada bekas pedang darinya di tubuh 10 prajurit kaisar ekstrim, jika mereka dipilih, itu dapat memberikan senjata kaisar, dan mereka semua akan dipotong. Namun, dengan barisan 1v10, itu benar-benar tidak dapat melakukannya. Zeng. Diiringi dengan suara dentang, Zhu Xianjian melarikan diri seperti seberkas lampu peri 7 warna, melarikan diri ke kedalaman. Bersenandung. Senjata 10 kaisar bergetar seperti lampu 10 kaisar, mengejar dan membunuh mereka. Kedua belah pihak, satu di belakang yang lain, menghilang ke dalam kegelapan. Apa yang diperhatikan Kaisar Hades dan Di Huang bukanlah mereka, tetapi tubuh suci wanita dan Ye Chen. Roh primordial Ye Chen hilang, hanya sedikit butiran beras. Pergi menemui santo wanita, ada juga perubahan aneh, di bawah senja cahaya peri yang berwarna-warni, secara bertahap menyusut, dari penampilan seorang wanita berusia 20-an, menjadi penampilan seorang gadis remaja, dan dari seorang gadis kepada seorang anak. Baru pada usia 2 atau 3 tahun hal itu benar-benar berhenti. Adegan seperti itu seperti meremajakan. Dia pingsan, dan basis kultivasinya menghilang dalam sekejap. Mantra terlarang yang sombong. Di Huang mengerutkan kening. Dia mampu memusnahkan tubuh suci yang sangat dekat dengan Dao menjadi penampilan seorang anak kecil, bahkan menanggalkan basis kultivasinya. Tingkat mantra terlarang ini tampaknya telah melampaui tingkat keabadian kaisar, bahkan tubuh sucinya yang agung terkejut. Setelah melemparkan kutukan terlarang ini, aku khawatir pedang Zuxian tidak akan mampu menahannya. Underworld Emperor tertawa. Sangat jarang menjadi setenang dirimu. Di Huang meliriknya. Jangan khawatir, keturunanmu tidak akan mati. Kaisar dunia bawah berkata dengan senyum panjang, tubuh suci wanita masih dalam ranah kultivasi, tetapi telah disegel oleh kutukan terlarang untuk membunuh makhluk abadi, dan keadaan diremajakan mungkin berlangsung untuk sementara waktu, tetapi akan ada pada hari ketika saya melepaskannya, mungkin, ketika saya kembali ke puncak, saya akan menjadi istri Ye Chen, dan saya percaya pada Ye Chen. Mendengar ini, Di Huang tidak bisa membantu mengangkat alisnya, dan cemberutnya menghilang. Kita harus berterima kasih kepada Zhu Xianjian. Underworld Emperor tersenyum. Di Huang tidak membantah, tetapi juga tertawa. Jika bukan karena pedang Zuxian yang menyebabkan santo wanita menjadi iblis, Ye Chen tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Itu juga mendorong kebencian di antara keduanya menjadi diselesaikan. Yang paling penting adalah tubuh suci wanita telah diremajakan, dan untuk waktu yang lama, akan ada lebih banyak peluang, Tuan Muda Ruoye bahkan tidak bisa menjatuhkannya, dan hantu tidak mempercayainya. Dihitung dengan cara ini, bukankah Anda harus berterima kasih kepada Zhu Xianjian? Dengan kata lain, pedang Zuxian sialan itu benar-benar batu asah yang sangat bagus, setiap kali dia menjadi iblis, itu akan membawa keberuntungan bagi Ye Chen. Kali ini, masih salah perhitungan, mengabaikan 10 senjata kekaisaran dan spiritualitas dari 10 senjata kekaisaran. Jika bukan karena perlindungan 10 senjata kekaisaran, itu mungkin akan membunuh santo wanita dan Ye Chen.